Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan video yang pertama, yaitu tentang apa sih catur itu. Pada video part pertamanya, part satunya, itu membahas tentang apa sih catur itu. Nah, terus kemudian yang mana sih yang namanya buah catur. Nah, ini ya yang namanya buah catur. Kemudian ada papan catur, nah tambahan ada juga yang namanya jam catur seperti ini. Nah, pada video kali ini saya buat part 2-nya, yaitu membahas tentang permainan babak awal, babak tengah, dan babak akhir di dalam permainan catur. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa untuk dapat menguasai cara bermain catur dengan baik, penuh variasi serta dinamika, ada pembabakan atau tahap-tahap yang perlu diperhatikan dan dihayati oleh seorang pecatur. Baik itu pecatur tingkat pemula maupun tingkat lanjutan ataupun seorang ahli. Nah, teknik permainan yang baik terbagi dalam 3 babak. Babak apa saja itu? Nah, yang pertama itu ada babak awal, babak pertengahan, dan babak akhir. Nah, mari kita satu persatu membahas tentang masing-masing babak tersebut, ciri khasnya, anjuran, serta larangan dalam babak tersebut. Nah, babak yang pertama itu ada babak awal atau yang biasa disebut dengan pembukaan. Nah, babak awal ini merupakan tahap awal dari permainan catur. Sangat sulit sebenarnya untuk menentukan jenis pembukaan yang bagaimana yang paling ampuh untuk dimainkan, karena menyangkut berbagai hal, antara lain siapa lawan yang dihadapi, sejauh mana si pecatur menguasai pembukaan tersebut, serta sejauh mana si lawan menguasai langkah pembelaan bagi pembukaan yang dipilih. Walaupun demikian, ada patokan-patokan umum yang dapat dipegang dalam memainkan pembukaan ini. Pada prinsipnya, dalam babak pembukaan, pecatur harus berusaha secepatnya menguasai petak pusat dan memperkembangkan buah catur kita sedemikian rupa sehingga siap untuk melakukan penyerangan, mengatur pertahanan bila diserang, serta mempunyai masa depan yang baik dengan permainan tersebut. Nah, adapun yang dimaksud dengan petak pusat bisa dilihat, ini yang disebut dengan petak pusat. Nah, keempat pion ini menguasai petak pusat. Seperti itu. Dan sekitarnya juga ini, sekelilingnya, menguasai petak pusat. Petak pusat disebut petak pusat. Nah, yang bukan petak pusat itu yang ini. Selain kotak ini, itu bukan petak pusat. Nah, tipe permainan pembukaan sangat banyak beragamnya ya. Secara garis besarnya dapat kita bagi mungkin menjadi 5 kelompok. 5 kelompok besar, yakni yang pertama ada yang biasa disebut dengan permainan terbuka. Yang termasuk permainan terbuka misalnya ada pertahanan Spanyol, pertahanan 4 kuda, pembelaan Rusia, permainan Philidor, dan seterusnya. Ciri khas dari permainan terbuka adalah langkah E24. Langkah E2 ini ya, A, B, C, D, E2 ke E4. Ciri khasnya seperti itu. Mungkin hitam akan membahas dengan E5. Nah,
Permainan ini sangat tajam dan mengharuskan permainan yang sangat luar biasa menurut saya. Dan pembukaan ini sangat populer di kalangan pemain catur. Seperti itu. Nah, yang kedua ada permainan tertutup. Yang termasuk tipe permainan ini adalah pembukaan gambit menteri, pertahanan Slavia, pembelaan Tarot, dan seterusnya. Pada permainan tertutup, permainannya yang terjadi sangat tenang. Yang terpenting adalah pengaturan serangan dan pertahanan secara bertahap. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga itu ya ada permainan setengah terbuka. Ada permainan terbuka dan ini ada permainan setengah terbuka. Contohnya pada pertahanan Karokan, pertahanan Alkhin, dan pembelaan Sisilia dan seterusnya. Seperti itu. Pada permainan setengah terbuka ini, permainannya itu tenang, tapi dapat berubah menjadi tajam dan cepat ya, karena setengah terbuka kan namanya. Nah, yang D itu ada permainan setengah tertutup. Ada setengah terbuka dan ini setengah tertutup. Yang termasuk permainan jenis ini adalah yang pertama yaitu pertahanan Nimzo Indian. Itu favorit saya. Yang kedua ada permainan Hindia Raja, pertahanan Benoni, pembelaan Belanda dan sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada permainan sayap. Yang termasuk dalam tipe permainan ini, permainan Hindia terbalik, sistem reti, pembukaan Inggris, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu sedikit penjelasan tentang babak awal, bahwa di babak awal itu ada macam-macam pembukaan ya. Bisa kita pilih kalau kita pegang putih mau pembukaan yang mana, mau awali dengan E4, D4, E4, D4, E2, D3, F atau C, itu terserah kita ya. Kita yang menentukan karena kita yang pertama memulai permainan. Nah, selanjutnya mungkin tergantung hitam juga membalasnya dengan apa ya. Nah, makanya kita harus menguasai pembukaan seperti itu. Babak awal minimal 5-10 langkah. Dalam pembukaan itu kita harus menghafal, sudah hafal. Agar kesananya mempunyai masa depan. Yang tadi saya bilang mempunyai masa depan yang baik. Yang kedua itu ada babak pertengahan. Sebenarnya tidak begitu pasti antara babak pertengahan dan babak awal atau permulaan dalam suatu pertandingan catur itu. Seperti saya katakan tadi 5-10 langkah itu babak awal tidak mesti ya itu termasuk babak awal atau babak pertengahan. Kadang-kadang permainan sudah sampai langkah ke-60 bahkan lebih baru masuk babak pertengahan. Dan disinilah kesukaran dalam menentukan awal dari babak pertengahan tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengetahui di mana babak pertengahan itu? Nah, inti dari babak pertengahan adalah pecatur harus mengarahkan pada tujuan utama permainan, yakni apa? Membunuh raja lawan. Untuk itu diperlukan beberapa persyaratan, yakni yang pertama yaitu ada faktor tenaga, faktor waktu atau tempo, dan C, faktor ruang gerak. Faktor tenaga, faktor waktu atau tempo, dan ruang gerak. Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih yang disebut dengan faktor tenaga itu. Yang dimaksud di sini adalah semua potensi buah catur, bukan tenaga kita ya, bukan tenaga kita, tapi ini tenaga buah catur kita yang ada. Di sini pecatur harus memanfaatkan kekuatan buah caturnya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan mencapai kemenangan. Karena itu, bila terjadi pertukaran, harus berhati-hati dalam melakukannya untuk tetap mempertahankan kualitas. Dengan kualitas yang dapat dipertahankan, pecatur dapat menjaga agar nantinya tidak kekurangan tenaga pada tahap akhir dari permainan. Nah, beberapa kemungkinan yang
memberikan hasil remis pada permainan harus diperhatikan. Misalnya, tenaga yang tidak cukup untuk membunuh raja lawan sedapat mungkin dihindarkan. Misalnya, kombinasi berikut akan berakhir remis ya. Misalnya kita tinggal raja sama kuda melawan raja. Nah, ini ketiga ini hasilnya akan remis. Kemudian apa lagi? Raja dengan 2 kuda. Nah, ini juga akan remis seperti itu. Tidak akan pernah menang. Kemudian apa? Raja ditambah dengan 1 bidak. Dengan raja dengan 1 bidak. Nah, seperti ini bisa remis, bisa menang, tergantung tempo waktu. Nanti langkah raja hitam bagaimana melangkah kemana itu. Ini bisa remis, bisa tidak. Kemudian raja melawan gajah. Raja dan gajah melawan raja, itu akan terjadi remis. Ini gagal. Nah, kalau misalkan kuda, gajah, raja melawan raja saja, itu putih akan menang. Nanti posisinya nanti kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Nah, yang kedua itu faktor waktu atau tempo. Waktu atau tempo harus dipergunakan seefisien mungkin. Lakukan penyerangan secepatnya atau bertahan dengan cepat bila mengalami serangan. Tentu saja tanpa meninggalkan kewaspadaan dan tidak ceroboh. Jangan sekali-kali menggerakkan 1 buah catur secara berturut-turut dan berulang-ulang, karena hal ini akan menyebabkan kita kehilangan waktu yang sangat berharga. Seperti itu. Jadi jangan melakukan langkah yang berulang ya teman-teman. Misalkan kita melangkah kuda ke sini. Kemudian kita melangkah lagi ke belakang. Atau misalkan kita maju menyerang. Kita diusir. Gini, jangan melakukan langkah sia-sia seperti itu. Harus diperhatikan langkah kita ya. Nah, yang ketiga ada faktor ruang gerak. Yang dimaksud dengan ruang gerak di sini adalah seorang pemain catur itu harus berusaha memberikan ruang gerak bagi perwiranya agar caturnya secara bebas dan bisa leluasa bergerak kemana saja dan bisa mempersempit ruang gerak dari buah catur lawannya. Nah, kita harus berhati-hati dalam melangkahkan buah catur kita. Jangan sampai terjadi justru memblokade atau memblokir dari buah catur yang lain sehingga potensinya tak dapat dimanfaatkan. Biasanya yang terjadi dalam permain catur itu gajah yang sulit untuk keluar ya. Misalkan gini posisinya. Nah, seperti ini. Ini sulit. Si gajah itu ruang geraknya karena terbatasi oleh pion atau mungkin seperti ini. Terbatas ruang gerak. Si gajahnya jadi mati. Gak berguna seperti itu. Jangan sampai membatasi ruang gerak buah catur kita atau tempatkan buah catur kita di tempat yang paling bagus. Cari tempat yang paling baik untuk menempatkan buah catur kita. Yang ketiga yaitu permainan akhir ya. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan babak akhir. Nah, untuk menentukan mulai langkah keberapa permainan akhir ini sangat sukar. Batasnya tidak jelas, seperti halnya batas antara babak pertengahan dan babak pembukaan. Permainan akhir bisa dimulai dari langkah ke-20, bisa langkah ke-50, tapi bisa juga kurang dari 10. Patokannya sederhana sih. Patokannya seperti permainan akhir terjadi pada saat buah catur yang dimainkan sudah tinggal sedikit lagi. Dalam babak ini diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah agar tidak membuat blunder yang dapat berakibat fatal. Nah, seperti itu ya.
Jadi babak akhir itu terjadi apabila si buah catur itu sudah tinggal sedikit lagi. Atau mungkin saja kita hampir mau raja lawan atau hampir mau mati seperti itu. Udah tidak bisa bergerak kemana-mana seperti itu. Sekian mungkin penjelasan tentang apa sih catur di part 2 ini. Semoga menambah wawasan teman-teman semua dengan penjelasan saya seperti ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.